ngobrol biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya aku mau bilang terima kasih sama teman-teman udah bisa menyempatkan waktu untuk hadir ke dalam bimbingan konseling kelompok. Biar bimbingan konseling kelompoknya berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Oke teman-teman, ada yang udah pernah bimbingan konseling kelompok? Belum, Pak. Oke, aku mau jelasin ya bimbingan konseling kelompok itu apa. Jadi bimbingan konseling kelompok ini adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan secara bareng-bareng gitu dalam dinamika kelompok untuk mendapatkan seluruh informasi dan pemahaman baru dari topik yang akan dibahas. Gimana? Udah dipahami? Oke. Lalu tujuannya itu kita bisa memperoleh informasi dari pemahaman yang kita bahas pada saat nanti bimbingan konseling kelompok. Itu bisa dari segi aspek kehidupan. Terus cara pelaksanaannya seperti kita saat ini, kita duduk setengah lingkaran, teman-teman sebagai anggota kelompok dan aku sebagai pemimpin kelompok. Oke teman-teman, sebelum kita memulai, kita perkenalan terlebih dahulu. Mau dari kanan atau boleh, kamu mau dari kanan atau Nama perkenalkan nama aku Alia Kalian. nama panjang sama tempat yang paling disukai. Enggak, kalau keluar sukai kemana? Perkenalkan nama aku Alia Kalian. Biasanya dipanggil Alia. Nama suka itu Mom. Kalau perkenalkan nama aku Aditya Beka, bisa dipanggil Teja. Tempat yang paling suka di rumah. Perkenalkan nama aku udah nih. Aku dipanggil Aren. Kalau tempat yang aku suka di mall. Perkenalkan nama aku Sindia Nadia. Biasa dipanggil Marsha. Tempat yang aku suka di rumah. Nama aku Afifah Fitri Ajaran, panggil Afifah. Tempat yang paling aku suka di kafe. Perkenalkan nama aku Mira Sabira. Biasanya dipanggil Mira. Nama aku hanya Salvin Nurdin. Biasa dipanggil Nisa. Tempat yang paling aku suka di rumah. Nama aku hanya Salila. Biasa dipanggil Nisa. Tempat yang paling aku suka. Tempat paling aku suka di mall. Perkenalkan nama aku Askara Basri dari Askar, tempat yang aku suka di mall. Nah teman-teman, aku punya games namanya rangkaian nama. Jadi misal orang pertama menyebutkan namanya, orang kedua menyebutkan nama orang pertama dan namanya, lalu orang ketiga menyebutkan nama orang pertama, orang kedua dan namanya. Gimana? Udah lagi? Contoh. Nggak ngerti contohnya. Contohnya misalnya kamu siapa? Amira. Aku Afifah. Aku nyebut nama Amira Afifah. Kamu orang ketiga siapa? Masya Amira. Kamu nyebutin nama Amira Afifah Masya. Nanti kalau kamu mau dari Alia, Deja, Anin, Marsha, Afifah. Alia, Deja, Anin, Marsha, Afifah, Mira. Alia, Deja, Anin, Marsha, Afifah, Nisa. Alia ketinggalan. Alia, Deja, Anin, Marsha, Afifah, Amira, Nisa. Alia, Deja, Anin, Marsha, Afifah, Amira, Nisa, Hamzah. Alia, Deja, Anin, Marsha, Afifah, Amira, Nisa, Hamzah. Oke teman-teman, sebelumnya ada asas-asas yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama itu ada
kesukarelaan. Jadi teman-teman ikut bimbingan konseling kelompok ini sukarela kan, maksudnya tanpa ada paksaan. Dari bulan juga ada. Yang kedua, keterbukaan. Jika teman-teman ingin berpendapat, teman-teman boleh secara terbuka, tidak ada yang boleh ditutup-tutupin. Yang ketiga, ada kerahasiaan. Jadi jika nanti ada permasalahan yang menyangkut masalah pribadi teman-teman, dimohon untuk dirahasiakan. Jadi kita aja yang tahu gitu. Selanjutnya ada kenormatifan. Jika teman-teman ingin berpendapat, teman-teman boleh mengangkat tangannya terlebih dahulu. Lalu teman-teman tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Dan juga teman-teman harus bisa bertutur kata yang baik dan benar. Gimana? Apa kamu dari kami? Kita mulai ya. Udah siap? Ada Kak? Oke teman-teman, sebenarnya banyak nih pembahasan topik yang mau kita bahas. Contohnya kayak FOMO, yang FOMO. Fear of missing out. Yang kedua, problem solving. Ada apa problem? Pemecahan. Iya benar. Pemecahan masalah. Tapi di sini aku mau ngebahas tentang catcalling. Ada yang tahu nggak? Tapi yang lebih itunya ada yang tahu nggak? Yang pernah kalian denger deh kayak catcalling itu contohnya deh. Nggak tahu. Ya. Oke, aku izin menjelaskan. Jadi catcalling itu adalah salah satu layanan kekerasan verbal yang terjadi di luar, maksudnya di jalanan, misalnya di mall, di kafe, di mana-mana. Terus ini tuh biasanya fenomena ini terjadi pada perempuan. Jarang kan yang perempuan yang gitu, laki-laki kan jarang ya, maksudnya kayak itu laki-laki kan nggak pernah. Sering banget terjadi pada perempuan. Terus juga biasanya ini tuh bisa terjadi pada saat kita lagi lemah, pada saat kita lagi capek lemes. Jadi makanya cowok itu kayak gituin kita. Nah dari situ, apakah teman-teman tahu dari contoh catcalling itu apa aja? Pernah teman-teman ngerasain deh? Teman-teman pernah di catcalling sama cowok nggak? Pernah. Apa cowok? Lagi naik motor, terus ada cowok yang di catcalling itu. Catcallingnya gimana sih Kak? Yang kayak gitu. Oh iya, kamu lagi naik motor iya, sendiri. berdua sama aku. Terus kamu menunjuknya gimana? Dia ada Dia main. Atau enggak teman-teman pernah lihat atau enggak pernah dengar dari cerita temennya teman-teman nih? pernah. Iya benar. Nah itu juga benar teman-teman. Jadi itu ada 3 teman-teman. Yang pertama ada bersiul, kayak itu contohnya. Yang kedua ada komentar kayak cewek mau kemana nih, atau enggak cantik amat nih, boleh kali minta nomor teleponnya, atau enggak yang baru kenalan atau udah bilang sayang, itu termasuk catcalling. Ya, apalagi saya kayak nggak pernah ketemu atau udah bilang sayang, itu juga termasuk catcalling. Terus ada menghalangi jalan, ada yang sampai menghalangi jalan teman-teman. Kayak kalian lagi jalan terus dihalangi depan, mau kemana? Sini abang anterin. Atau enggak suka ngikutin dari belakang, itu kan serem banget ya teman-teman. Maksudnya kayak gue diikutin nih dari belakang. Terus ada yang tahu nggak dampak dari korban itu? Tahu. Ya itu bisa trauma, karena trauma itu makanya kalau kita di catcalling dengan orang lain itu kita harus bercerita dengan orang lain supaya tidak mendem. Terus apa lagi? Aku tidak mau. Malu. Jadi nggak percaya diri ya. Iya. Jadi dia ngerasa nggak leluasa di luar, jadi ngerasa kayak cemas, jadi ngerasa aduh gue keluar digituin dia sama cowok. Terus abis itu ada nggak solusi yang harus teman-teman lakuin kalau misalnya teman-teman digituin?
banget nih harus berani ya teman-teman, karena kalau kita diem kita malah makin diceng-ceng. Terus ada lagi ya bener banget, takut jadi bisa nggak leluasa ya di luar sana. Maksudnya yang harusnya kita bisa leluasa malah jadinya cemas. Melawan. Bener banget nih harus berani ya teman-teman, karena kalau kita diem kita malah makin diceng-cengin. Ya beda teman-teman, jadi kalian tuh harus berani melawan atau nggak menghindar sebenarnya. Tapi melawannya jangan asbun. Kalau misalkan asbun malah kalian malah digoda sama mereka, malah nambah di catcalling sama mereka. Jadi teman-teman kayak ngasih konfrontasi gitu. Ada tau konfrontasi apa? Jadi konfrontasi itu adalah sindiran halus, kayak apaan sih bang, kayak gue mau aja sama lu. Itu pasti pelaku bakal merasa malu, bakal merasa kayak aduh gue salah orang nih, aduh gue salah sasaran nih. Terus menghindar, misal cowok lagi segerombolan cowok banyak, teman-teman sendiri ngelewatin, tapi teman-teman pasti di sebelum teman-teman melewati pasti teman-teman punya merasa ada segerombolan orang baik bukan ya, kayak gitu pasti. Nah kalau teman-teman sudah berfirasat seperti itu, baiknya teman-teman menghindar. Gimana teman-teman, apakah udah dipahami? Selanjutnya yang kedua itu ada nih, dan tunjukkan sifat tidak nyaman. Jadi teman-teman harus berani, teman-teman harus melawan, harus apa ya, walaupun dalam hati teman-teman kayak takut, tapi teman-teman harus apa, kayak melototin atau nggak tatapin matanya, jangan malah mendukung. Iya jangan kayak gitu, itu malah bikin apa, pelakunya malah kayak udahlah gue catcalling aja terus gitu. Pokoknya teman-teman harus berani, harus apa ya, harus bersifat ketidaknyamanan teman-teman, jangan malah teman-teman nyaman dengan hal itu. Selanjutnya ada teman-teman harus berani meminta tolong kepada orang lain, karena terkadang kalau orang di catcalling seperti ini, teman-teman pasti ada rasa takut mau meminta tolong sama orang lain. Tapi padahal di situ teman-teman harus berani untuk berbicara, berani untuk meminta tolong kepada lingkungan sekitar teman-teman. Selanjutnya ada teman-teman harus berani untuk cerita ke orang terdekat teman-teman. Jangan malah dijadiin trauma, atau apa kamu bilang itu bisa dijadiin trauma tersendiri kalau teman-teman pendem perasaan itu. Selanjutnya ada teman-teman lebih baik menghindar kayak yang pertama tadi. Kayak teman-teman harus kalau ada segerombolan laki-laki lebih baik menghindar, lebih baik lewat jalan rute yang benar-benar aman gitu. Di sini aku mau ice breaking. Jadi kalau sakit kalian megang perut, kalau aku bilang sikut kalian megang sikut, kalau aku bilang sikat kalian megang yang ada di depan kalian. Ada sakit perut. Sikut, sakit, sikut, sakit, sikut, sakit, sikat. Diingat ya teman-teman, siapa yang menang, siapa yang kalahnya. Ulang ya. Sakit, sikut, sakit, sikat. Sikut, sakit, sikut,
Sikat. Oke, tadi siapa aja yang kalah? Ada. Aku. Kamu kalah nih. Kamu kalah papain. Kamu kalah. Mau ada pertanyaan nih buat yang Jadi yang kalah. Anu yang kalah. Kamu yang kalah. Jika kamu ngeliat temen kamu di catcalling, apa yang kamu lakukan? Jadi ada yang kena gimana? Ada trauma atau gimana nih? Pas lagi deket dia lah yang pas lagi deket kita ngebantu dia buat ngelawan orang yang catcalling itu. Terus apa lagi? Udah. Yang kedua, jika kamu di catcalling orang, apa yang kamu lakukan? Jika cowok bilang dipakai baju begitu bikin dia nggak fokus, nah itu dianggap candaan atau pelecehan. Ini apa jangka panjang korban jika mengalami seperti itu? Ya, dari Oke teman-teman, aku mau minta komitmen dari teman-teman nih. Tadi kita udah membahas tentang catcalling, aku mau minta teman-teman satu-satu. Mulai dari kanan apa dari kiri? Oh, dari situ. Dari Amira. Iya. Oke, udah komitmennya. Komitmen apa kak? Komitmen tuh kayak solusi biar kalian gak digituin. Sekarang ngelakuin apa? Pakai baju tertutup kalau misalnya di luar, terus hindari jalan yang banyak. Kalau di Katolik antara lawan atau barat. Boleh lanjut. Kalau misalkan ada perubahan laki itu menghindar cari jalan lain. Habis itu kalau udah terlanjur dikatakan kalau bisa lawan. Kalau misalnya kita udah dikatakan kita cerita ke orang itu sama trauma juga. Habis itu jangan kesahin kemudian bertekor. Kalau misalnya kita di catcalling, kita bisa minta tolong ke teman terdekat kita, terus kita bisa cerita ke teman terdekat kita. Kita ada catcalling, kita bisa lawan, agar kita tidak punya trauma juga. Kalau misalnya kita di catcalling kita jangan dipendam sendiri, dibahas cari solusinya. Terus usahakan pakai baju yang tertutup dan menghindari jalan kawan. Kalau mau pakai di catcalling kita harus melawan, jangan takut, tapi kita hindari yang rawan-rawan catcalling. Di catcalling kita harus melawan, jangan pakai baju tertutup dan jangan dipendam sendiri. Aku mau minta kesan-kesan dari teman-teman tadi kita mengikuti bimbingan pasir. Tadi kan dari kanan ya, sekarang kita dari kanan. Ayo, kita Kesana misalnya kayak itu membosankan atau apa ya, masih yang lain gitu. Asik soalnya juga terus ya ada wawasannya seru kayak Asik, seru, terus ada pengalaman juga. Kalau bermanfaat kan kita bisa tahu solusi kalau misalnya kita di catcalling. ya bermanfaat juga karena kita jadi tahu gimana kalau misalnya solusi kalau misalnya kita ketemu orang
bermanfaat juga, terus pembahasannya juga tidak seru, nggak yang kayak apa tegang banget, terus jadi tahu banyak baru. Selalu ingat nih kalau solusi-solusi ini kalau dia pengalaman juga. Jadi ya. Kasih ya teman-teman. Ya teman-teman, karena sesi bimbingan konseling kelompok kita sudah selesai. Maka kita tadi kan dibuka dengan doa, maka kita tutup dengan doa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa sesuai. Oke teman-teman, mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata dari saya. Mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.